menyelesaikan kartu kredit itu kan terornya kan telepon. Kita urusan utang tuh nggak kita omongin. Urusan yang dia marah-marah di telepon itu nggak ada sedikit pun dia omongin. Akhirnya, dah Pak Tony mau ngapain tuh di sini? Aku mau ngajukan permohonan gini Pak. Udah, uangnya ini bawa aja. Pak Tony nulis aja. Nanti saya bawa. Nanti saya kabari. Sesimpel gitu. itu ya, sudah mudah itu ya. Saya nggak terus terang nggak dalam pikiran saya nggak sampai segitu saya ngomong. Tahu-tahu ngomongnya masalah itu jadi masalah kayak dakwah itu. Nah, ini banyak orang yang bergabung di MMC, mereka punya problem, khususnya problem hutang, ya Mas Tony ya. Nah, apa sih solusi dari MMC hingga akhirnya termasuk ini Bu Amel sama Mas Tony kan alhamdulillah ya sudah problem hutangnya sudah berkurang dan mungkin sudah clear, sudah lunas gitu ya. Nah, mereka mencari problem solusi ke MTR. Apa sih yang diberikan MTR? Step-stepnya bagaimana, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Apakah perbaikan apa gitu. Monggo silakan Mas Tony, Bu Amel. Iya, kalau ngikuti pelajaran di waktu kita memang ikut MTR pertama dulu problem masalah utang. Tapi setelah kita mengikuti ternyata utang itu Kecil ya? sangat kecil. Hal yang Karena kecil. masih ada hal besar yang harus diri kita itu perbaiki, fondasi kita perbaiki. Alhamdulillah dengan ilmu-ilmu di MTR khususnya saya ikut di PBTR sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Saya dalam menghadapi khususnya langsung ke abang, langsung ke Mas DC dan sebagainya. Baik. Itu saya praktekkan dan alhamdulillah juga berhasil dengan hashtag bersahabat dalam dakwah. Bersahabat dalam dakwah. Ya, karena terakhir kita menyelesaikan kartu kredit itu kan terornya kan telepon. Betul. Telepon terus. Baik. Berhubung memang itu kartu kreditnya istri saya, waktu ini kan bekerja, HP saya bawa. Dan dia menelpon saya terus, dan alhamdulillah saya jawab, nggak pernah saya marah-marah, saya santun, sampai dia sendiri yang kapok ngebel saya bel. Ngajak ketemu. Udah ganti 3 kali sampai gitu. ganti 3 kali dia mempan ke rumah. Alhamdulillah ke rumah waktu itu marah-marah. Pas kebetulan juga keluarga saya pas ngumpul. Oke. Dia marah-marah dan saya terus terang beliau nggak mau apa, saya dengerin dulu. Udah Mas, saya kasih satu pertanyaan, ternyata dia nggak bisa jawab. Oke. Alhamdulillah dalam perjalanan itu malah dia cerita lain masalah keluarga. Pulang-pulang saya kasih buku merah ini dengan bangganya dia terima kasih, pengen ketemu lagi dan sebagainya. Itu ilmu di PBTR. Artinya memang bersahabat dalam dakwah itu kita menyelesaikan utang dengan fun, dengan bahagia, dengan menganggap mereka juga tidak bentrok ya Pak. Iya, sampai akhirnya Korwilnya Jogja yang diturunkan. Malah saya ajak ketemuan sekalian. Oke, pembesarnya mereka langsung. Pembesarnya, baik. Oke. Ayo Pak, kita ketemu aja Pak. Kapan jenengan ke Solo saya kan? Besok kan saya ke Solo. Oke, Solo telepon saya. Jam berapa jenengan sampai ke Solo? Luhur katanya gitu. Sampai jam 2:30 beliau belum nelpon. Saya telepon karena saya telepon ternyata masih di Klaten. Akhirnya kita janjian ketemuan jam 4. Alhamdulillah saya bisa ngajak istri. Saya ajak ke salah satu bank di sekitaran Manaan. Saya datang ke sini jam 4:30. 4:30 masih ada tamu, saya suruh nunggu. Setelah tamu selesai saya suruh masuk. Beliaunya ini pamit untuk sholat. Sholat, keluar sholat ya nggak tahu, saya juga nggak tahu, nggak berpikiran itu. Yang saya omongin sholatnya dulu. Oke. Bapak hebat. Masya Allah. Jam segini kok sudah maghrib kan. Wah, Pak Tony itu loh kan. Akhirnya kita ngobrolnya di situ, Pak. Oke. Kita dalam dakwah di situ. Sampai habis maghrib. Kita urusan utang tuh nggak kita omongin. Urusan yang dia marah-marah di telepon itu nggak ada sedikit pun dia omongin. Akhirnya, dah Pak Tony mau ngapain tuh di sini?
Aku mau ngajukan permohonan gini Pak, udah uangnya ini bawa aja, Pak Tony nulis aja, nanti saya bawa, nanti saya kabari. Sesimpel gitu, itu sesimpel ya, itu. sudah mudah itu ya. Saya nggak terus terang nggak dalam pikiran saya nggak sampai segitu saya ngomong itu. Tahu-tahu ngomongnya malah masalah itu, jadi masalah kayak dakwah itu. Masya Allah. Allah mudahkan. Iya, Allah mudahkan. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kebanyakan orang berpikir, oh ribet, kemudian begini, sudah itu, ketakutannya luar biasa. Ketakutan. Tapi kalau kita yakin bahwa kalau Allah itu pasti menolong. Masya Allah. Gitu. Itu mungkin jadi unlogicnya ya. Ternyata yang kita bayangkan, nanti ketemu debt collector nanti diapain ya kayak gitu kan. Bayangannya sudah yang enggak, nanti kita bisa dipermalukan ternyata dengan kita itu sabar dan dakwah itu. Kita mempersiapkan nanti kita santai aja. Pokoknya sampai maghrib sebenarnya sudah sebelum maghrib sebenarnya sudah selesai. Tapi saya undur terus sampai maghrib. Ayo maghrib kita sholat. Oke Pak, di musola. Enggak, belakang masjid. Saya itu kan. Akhirnya dia, Pak Tony sini. Oh, belakang masjid atau enggak? Seorang laki-laki kan harus ke masjid kan gitu. Nah itu akhirnya saya goncengin ke masjid. Karena nggak mau ya ayo ke masjid. Ya alhamdulillah sampai itu 1 bulan lebih ya, 1 bulan baru saya dapat kabar apa yang saya minta itu disetujui. Masya Allah. Baik. Dan itu potongannya juga banyak sekali. Alhamdulillah. Dan itu bisa, ternyata. Bisa. Yang kata orang kan ini sudah sistem, sudah apa kan gitu ya. Terbukti. Begitu dahsyat ya ilmu MTR ya, menyelesaikan kepanikan, menyelesaikan ketegangan, dan menyelesaikan utang dengan sangat simpel dan bersahabat tadi terbukti. Tapi itu memang kan berarti memang harus fondasinya harus dikuatkan lagi, karena tidak semua orang kan bisa melakukan fondasi ilmu. Kita harus terus belajar. Dan itu belajarnya di pembelajaran MTR.